Ya, halo, apa kabar, Famers? Dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fame Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Fame IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host Fame Station. Dan Famers, jangan lupa, terima kasih, tapi jangan lupa juga terus dukung kami dengan memberikan subscribe, dengan memberikan like, memberikan komentar, membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Kali ini kita masih berada di penghujung bulan Oktober, dan lebih dari 90 tahun yang lalu, hampir satu abad yang lalu, para pemuda kita melakukan sesuatu yang sangat monumental. Mereka bertemu di suatu tempat di sekitar Jalan Keramat Raya, sudah dekat ke Senen, lalu mereka menyatakan ikrar untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah tanah air mereka, bangsa mereka, dan bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Di tahun 60-an, sebutan ikrar pemuda itu kemudian berubah menjadi Sumpah Pemuda. Dan itu yang kita peringati setiap tahun di tanggal 28 Oktober, termasuk tahun ini. Dalam sejarah kita memang dinyatakan bahwa setiap kali perubahan yang terjadi di Indonesia, peran anak muda selalu tampak secara menonjol. Perubahan selalu melibatkan anak muda, dan biasanya itu kemudian membawa ke arah yang lebih maju, ke arah kemajuan. Tapi ngomong-ngomong, sebetulnya Indonesia sendiri sebagai sebuah bangsa adalah bangsa yang terbilang masih muda. Kita baru 76 tahun merdeka, jauh dibandingkan negara-negara yang lain yang sudah ada mungkin sejak ratusan tahun yang lalu. Dan komposisi penduduk kita juga ternyata masih banyak yang berusia muda. Indonesia masih tetap muda. Sudah ada dua orang narasumber untuk membahas mengenai tema tersebut. Yang pertama, narasumber tetap Covidonomics di setiap hari Senin atau Kamis, Dr. Iman Sugema, ekonom dari Fame IPB University. Apa kabar, Kang Iman? Alhamdulillah baik. Halo Famers sekalian. Pemuda angkatan berapa? Kita pemuda lansia ya. Semangat yang penting. Iya dong, semangat yang penting. Indonesia selalu bersemangat muda. Dan satu lagi narasumber, anak muda beneran. Millennials beneran. Dan menjadi direktur eksekutif sebuah lembaga kajian bernama Center for Youth and Population Research. Dede Uki Prayudi. Apa kabar, Uki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Adi, apa kabar? Ya, jadi Sumpah Pemuda ngapain aja kemarin? Nggak ngapa-ngapain sih. Sibuk menghayati daripada ikrar Sumpah Pemuda. Itu supaya kemudian di remaining 364 hari hasil penghayatan dari ikrar Sumpah Pemuda ini bisa turun, tertuang gitu ya ke dalam ucapan, tindakan, dan setiap langkah yang dibuat oleh kaki ini. Ya, tapi yang namanya semangat anak muda kan masih relevan untuk Indonesia sekarang kan? Oh, sangat relevan, sangat relevan. Sejarah sudah membuktikan dan kita nggak bisa berbohong ya. Artinya tonggak nasionalisme di Indonesia yang pertama kali itu adalah 1928, 28 Oktober, dan itu motornya adalah pemuda. Perubahan juga kemudian yang cukup perubahan yang cukup ekstrim terjadi 1966. Itu juga motornya adalah pemuda. Kemudian ada lagi perubahan besar-besaran tahun 1998, juga itu motornya adalah anak-anak muda. Nah, sekarang kita di era reformasi, semangat itu tetap relevan bahwa Indonesia sekarang sedang mengalami transformasi ya dari negara yang kita sebut lower middle income. Kita sekarang fighting kembali ke higher middle income. Mungkin dalam hal ini Kang Iman lebih paham karena Kang Iman ini ahlinya ekonomi ya. Gitu. Ya, tapi secara demografi komposisinya sekarang seperti apa? Oh ya, begini. Sebenarnya sudah semenjak 2015 ya, bahwa bangsa ini itu mengalami bonus demografi. Kalau kita memakai definisi bonus demografi yang dipakai oleh United Nations Population Fund, yaitu komposisi penduduk usia produktif antara 15 sampai 64 tahun, itu jumlahnya 2 kali dari penduduk usia non-produktif, yaitu anak-anak 0 sampai 14 dan juga kaum lansia ya 65 ke atas. Nah, itu kalau memakai definisi global ya UN.
gitu. Jadi semenjak 2015 kita sudah mengalami itu. Dan bonus demografi ini kemudian penduduk usia kerjanya, usia produktifnya itu bertambah terus, dan akan mencapai puncaknya nanti tahun 2024. Gitu. Kalau istilah teknisnya kita sebut dependency ratio. Rasio ketergantungan itu bahasa teknis demografinya. Cuman saya sebagai demografer itu nggak mau membuat famers itu terlalu berkutat dengan istilah-istilah teknis ya. Kita sebut saja, pokoknya jumlah kita yang di usia produktif itu 2 kali dari jumlah yang nggak produktif gitu. Nah itu puncaknya nanti yaitu di mana dependency ratio-nya itu 70%, yang artinya jumlahnya itu lebih dari 2 kali ya. Kalau 70% itu kurang lebih anak mudanya itu, bukan anak muda, anak yang orang usia produktif 100, yang non produktifnya itu ya 70 banding 30. 70 lah. Ya. 70. Nah, dan kemudian setelah 2024 kalau kita melihat ke proyeksi penduduk ke 2015 sampai 2045 yang dibuat oleh BPS dan Bappenas 2018 lalu, itu dependensi rasionya menurun terus gitu. Dan setelah ini kita akan menghadapi yang kita sebut aging society, yaitu masyarakat mengalami penuaan gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh kan jumlah anaknya nggak banyak ya. Dan seiring dengan terus membaiknya akses terhadap pelayanan kesehatan, juga medis juga semakin membaik, maka angka harapan hidup juga semakin tinggi ya. Sehingga orang bertahan nggak mati-mati. Iya, akhirnya kita menua gitu. Sedangkan anak-anak yang lahir itu yang akan menjadi pemuda nanti tahun 2030, 2045 ya, itu lahirnya cuma sedikit gitu. Jadi proporsi bulge of people at productive ages itu proporsinya itu menurun terus, dan bulge-nya lama-lama menghilang. Dan kalau lagi-lagi ya kita memakai definisi global, yaitu usia 65 adalah lansia gitu ya. Kalau di Indonesia kalau versi BPS itu 60. Cuma kalau global 65. Kita memakai definisi global umur 65, dan definisi global juga aging population terjadi kalau the elderly itu sudah mencapai 10% dari penduduk kita. Dan kalau melihat proyeksi penduduk itu akan terjadi 2050. Jadi sebentar lagi gitu. Tapi kalau kita memakai definisi BPS yaitu usia 60 tahun udah terjadi. Oh, sudah? Gitu. Sudah. Jadi kalau pakai sensus penduduk yang 2020 ini, yang cuman BPS tuh keren banget ya melakukan sensus di saat PSBB dan lain-lain. Di luar pujian saya terhadap BPS ya. Kalau kita melihat sensus penduduk tahun 2020 kemarin, penduduk di Indonesia yang berusia 60 dan lebih tua itu jumlahnya sudah 10%. Gitu. Kalau kita menggabungkan konsep aging population-nya UN dengan standar definisi operasionalnya elderly-nya BPS, maka kita sudah aging. Jadi 10% itu batasnya aging society ya, untuk yang di atas 60 atau 65. Itu yang dipakai oleh UN, ya, betul. Jadi kita memasuki aging society tapi masih di awal. Kalau kita bandingin sama negara-negara lain sudah banyak yang sudah ekstrim lah. Oke, kita ikut UN aja deh kalau gitu biar ada waktu ya. Siap. Bedanya jauh ya, 2050 ya 30 tahun lagi ya lumayan lah. Ini saya soalnya mau ke Kang Iman ini. Kalau memang sekarang 30 tahun lagi aging society di Indonesia tercipta, ini gimana caranya kan supaya kita ini bisa jangan sampai gitu loh tua sebelum kaya gitu. Jadi harusnya gimana caranya bisa kaya dulu gitu sebelum tua gitu. Secara average kan aging society itu sudah pasti terjadi ya, secara average loh, ya kan. Jadi kita bicara makronya gitu ya, makronya. Namun demikian, kalau kita lihat
perkembangan terakhir ini ya, usia-usia yang tua, ya usia-usia yang tua juga masih produktif, ya kan, produktif dalam skala mikro. Ya, kita belum melakukan studi, ya, bagaimana segmen-segmen tertentu itu masih produktif walaupun di atas 65. Ya, masih banyak yang berusaha, masih banyak yang bekerja, dan kita nggak tahu proporsinya itu berapa, ya nggak. Nah, artinya sebetulnya dengan harapan hidup yang meningkat, kemudian kesehatan, ya, pelayanan kesehatan yang semakin lebih baik, ya kan. Ini kan usia produktif pun akan semakin bertambah. Nah, sejauh mana ini bertambah, ya kita kayaknya minta petunjuk kepada ahlinya juga nih, Om Dede, ya kan, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Ya, masalahnya kan saya pernah. Ya, sebentar. Di Indonesia usia pensiun itu masih swasta tuh masih 55, 56. Kemudian kalau PNS, ASN 58 ya. Ya. Nah, kecuali pejabat itu 60. Tuh, atau guru besar bisa 70. 75. Nah, ini usia pensiun sebegitu tuh apakah memang masih bisa dipertahankan atau harusnya bisa ditambah nih? Pak Iman lah gitu, misalnya yang melihat ini. Gini ya, kalau saya sih tidak melihat itu sebagai sebuah problem yang yang sangat mendasar, karena basically kalau umur seperti itu masih produktif, walaupun sudah keluar dari pekerjaan lamanya, tetap mereka akan bekerja, ya enggak? Tinggal kita mempersiapkan mereka memasuki masa pensiun itu supaya tidak nganggur, tetap bekerja, gitu loh. Nah, problemnya adalah bagaimana supaya ya perusahaan, kemudian bukan perusahaan ya, para pegawai negeri ini dipersiapkan, ya kan, gitu. Jadi saya kira hukum alamnya kan sudah pasti itu, ya. Karena dengan usia 56, 58 atau 60 sudah pensiun, kemudian mereka masih sehat, masih ingin bekerja, ya kan? Kan tidak ada alternatif lain buat mereka kecuali bekerja, gitu loh. Kalau pengen happy nganggur gitu kan, ini bukan zamannya lagi loh, bukan zamannya lagi. Saya melihat justru sekarang lebih banyak orang tua yang memilih untuk tetap produktif, ya, gitu. Kira-kira begitu. Banyak yang memulai karir baru di umur 60. Ya, terutama jadi karir politik. Nah, apalagi itu. Gimana? Yang muda nggak dapat tempat dong nanti di politik. Nah, itu jadi gimana gitu loh. Ini usia semakin menua, tapi masih produktif, kesehatan semakin baik, harapan hidup semakin tinggi. Tapi di bawah juga yang angkatan mudanya ya perlu lapangan kerja juga nih. Seperti apa jadi bayangin? Ya, ini yang pertama aku mau update dulu ya. Tadi aku sebutkan aging population yang 10% itu kalau versi UN tadi aku pakai proyeksi penduduk yang lama, yang aku bilang tahun 2050 kita aging. Jadi BPS itu ada proyeksi yang 2010-2035, ada yang proyeksi 2015-2045. Nah, kalau menurut proyeksi yang terbaru itu kita akan aging dengan komposisi penduduk 65 plus, itu jumlahnya 10% minimal, itu tahun 2032. Ini barusan aku buka, aduh nggak kelihatan di sini ya. Ya, anyway, ya, buka lagi. Nggak sampai 10 tahun. Sebentar lagi loh. Iya, sebentar lagi loh. Nah, ini harus hati-hati nih ya, 2024 itu udah puncak bonus demografi. Kalau menurut proyeksi yang lama itu puncaknya 2035, waktu itu aku masih banyak waktu, bla 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 gitu ya. Nah, keluar proyeksi yang baru, ternyata 2024. Waduh. Sedangkan barusan aku lihat lagi aging yang proyeksi lama itu 2050, sekarang malah 2032. Nah, ini nggak main-main konsekuensinya. Nah, menjawab pertanyaan Mas Hardi tadi ya, soal aging.
Jadi aku waktu lagi di UN, dulu pernah kerja di UNFPA, membuat sebuah monograf. Monograf itu adalah buku grafik-grafik isinya dan penjelasan-penjelasan deskriptif menggunakan analisis deskriptif, maksud saya, yang menggunakan satu sumber data. Dan waktu itu yang kita pakai adalah sumber datanya sensus dan proyeksi penduduk. Nah, memakai sumber data tersebut, kita melihat bahwa aging population itu nggak semua orang yang sudah 60 atau 65 plus itu nggak bisa bekerja gitu. Makanya yang harus disiapkan sama pemerintah Indonesia, seluruh komponen ya, nggak hanya pemerintah, seluruh komponen Indonesia atau bangsa gitu, itu adalah menciptakan generasi yang kita sebut active aging gitu. Nah, hanya saja kita menyadari bahwa kemudian mereka yang sudah 60 plus itu sudah mulai memiliki problem kesehatan atau disabilitas, gitu. Nah, itu biasanya dimulai dari kesehatan mata dan itu mempengaruhi kemampuannya dalam melihat kesehatan pendengaran, juga kesehatan-kesehatan lain ya. Nah, inilah yang kemudian kalau misalnya kita melihat kepada negara-negara maju yang sudah aging, mereka menciptakan sistem ya, baik itu infrastruktur ya, juga sistem ketenaga kerjaan itu yang sangat aging friendly gitu. Misalnya dari rumah aja lansia itu menuju zaman itu belum digital amat ya. Waktu saya lagi di Swedia saya udah melihat sendiri dari rumah menuju bus stop itu dibuat sangat aging friendly, itu yang namanya trotoar gitu. Nah, ketika busnya datang dan pintunya terbuka itu juga sangat aging friendly. Nah, dari sana dipikirkan sampai dengan dia kembali ke rumah itu semuanya dibuat aging friendly gitu. Nah, sebenarnya Indonesia sih sudah mulai memikirkan ini ya. Di RPJMN, tapi menurut saya agak lambat. Indonesia masih berkutat di bonus demografi gitu. Nah, ini sedangkan aging society is coming very very soon gitu. Jadi saya sih melihat ada peluang ya. Peluangnya itu terutama kita terpaksa itu adjustment-nya harus lebih cepat terhadap digitalisasi dikarenakan COVID. Nah, era digital ini sebenarnya era yang cukup bersahabat ya bagi kelompok lansia gitu. Hanya ya kembalikan tadi yang masalah mata ya. Cuma di luar soal mata, saya pikir ini sebenarnya bisa menjadi peluang karena tidak dituntut untuk melakukan aktivitas fisik yang terlalu banyak lah dengan adanya digitalisasi ini. Ya. Wow, jadi bonus demografi aja belum tentu bisa kita optimalkan ya, Pak Iman. Ini ada lagi nanti problem aging yang tiba-tiba mendesak. Jadi pilihannya harus bagaimana? Apakah optimalkan bonus demografi atau memikirkan aging atau seperti apa? Kan sudah jelas ya. Kalau ingin mengoptimalkan bonus demografi, prasyaratnya kan terlalu banyak. Ya, terlalu banyak lah. Ya, pertama infrastruktur fisik ya. Kan rasio antara modal fisik dengan jumlah orangnya itu harus optimal. Ya. Dan kita kalau bicara itu kan baru beberapa tahun ini ya enggak mengejar ketertinggalan modal fisik ya kan. Yang kedua adalah investasi swasta. Investasi swasta juga kita nggak bagus-bagus amat dibandingkan tarelah negara-negara tetangga gitu loh, kan? Gitu. Yang ketiga dari sisi yang disebut dengan knowledge, ya kan, atau innovation, ya kan? Ya, benar. Kita juga masih jauh gitu loh. Jadi syarat untuk optimalisasi bonus demografi ini terlalu berat untuk happening dalam 2 tahun ke depan, ya kan? Kita bicara 2 tahun ke depan ya, gitu. Untuk bisa meraih itu terlalu berat. Sudah terlalu terlambat untuk memikirkan itu. Jadi alternatifnya ya kita memperpanjang bonus demografinya, yaitu dengan mencetak anak lebih banyak. Itu yang paling simpel sebetulnya. Ya kan, dalam kita stretch 10 tahun ya,
kita bikin program apalah gitu ya. Ya kan nggak mungkin kita ngabisin orang tua gitu kan. Iya, nggak mungkin kita membunuh orang tua ya nggak. Yang bisa kita lakukan kan mengubah proporsinya, ya nggak? Mengubah proporsinya. Jadi sekarang balik lagi tuh ke banyak anak banyak rezeki itu. Banyak anak banyak rezeki, gitu loh. Jadi bonus demografi kita makin panjang lagi. Makin panjang. Ya, karena pembaginya lebih ini ya. Kira-kira yang paling simpel seperti itu sih kalau saya sih. Karena terus terang terlalu berat itu kalau bicara mengenai optimalisasi. Jadi kalau bicara soal bahwa puncak bonus demografi di tahun 2024 sudah pasti tidak akan termanfaatkan secara optimal karena infrastruktur dan syarat-syarat lainnya tidak mencukupi. Nah, terus apa yang paling banter yang bisa diambil manfaat dari keberlimpahan sumber daya manusia produktif ini? Ya gini, artinya kan kita tidak bicara optimalisasi. Ya udah. Manfaat itu akan tercipta dengan sendirinya. Karena apa? Karena jumlah orang yang produktif secara kuantitatif ya, jumlah yang orang produktif itu 2 kali dari yang tidak produktif. Itu kan matematikanya begitu. Ya. Apakah mereka lebih produktif atau tidak kan tergantung optimalisasinya. Jadi on average kita tetap akan mendapatkan basic advantage dari bonus demografi. Tetapi plus-plusnya kita tidak dapat. Ya minimal begini. Makanya minimal kan dari rasio aja sudah bagus. Artinya tingkat produktivitas on average itu akan naik. On average loh. Kita tanpa ngapa-ngapain loh. Ya. Karena pasti di usia produktif yang kita definisikan itu kita jumlah orangnya menjadi lebih banyak. Ya enggak? Karena dan simpel aja karena lebih banyak maka kita akan menjadi lebih produktif. Artinya secara nasional pertumbuhannya akan lebih baik. Kira-kira itu yang sementara terjadi nantinya, gitu kan gitu. Kira-kira itu. Tapi kalau misalnya dengan komposisi yang seperti itu, apakah bisa membuat jadi daya tarik buat investor masuk Indonesia gitu, melihat Indonesia menjadi lebih prospektif, lebih menjanjikan dengan komposisi demografi yang semacam itu? Kan kita kalau yang seperti itu kita bicara rasio. Ya kan? Kita bicara rasio. Jadi gini, kalau ingin kemudian betul-betul menjadi lebih produktif, ya kan? Artinya ada marginal productivity-nya itu menjadi lebih baik ya. Kan berarti kita harus menarik investasi. Menarik investasi itu di bidang apa? Kan pertanyaannya ke sana ya nggak? Tidak hanya investasi doang, enggak. Tergantung sumber daya manusianya yang sudah kita siapkan. Pertanyaannya yang sudah kita siapkan sumber daya manusia itu jenis apa? Ya enggak, tidak bisa melulu kemudian karena demografinya menjadi lebih baik, kemudian orang sama-sama Indonesia Indonesia menjadi lebih baik, ya kan? Ya enggak begitu. Ya, karena ya itu tadi banyak prasyarat lah yang harus disiapkan, ya nggak? Kita mestinya 15 tahun yang lalu sudah berpikir itu. Kalau hari ini masih berpikir begitu ya, udah ketinggalan entah kapan itu. Jadi gimana tuh, Kang Uki? Dengan situasi yang seperti begitu ya susah kita untuk mengoptimalkan. Paling manfaat ya paling minimalis benar gitu dengan situasi kayak gini. Belum juga investor akan serta-merta tertarik dengan komposisi potret demografi yang semacam itu. Nah, jadi sebenarnya perdebatan soal pronatalis dan antinatalis ya, soal jumlah anak tadi ya, Kang Iman ya, itu sebenarnya sedang terjadi juga sih dengan kondisi kita sekarang ini ya. Jadi angka kelahiran di Indonesia 2020 itu 2,3. Jadi satu perempuan itu on average, hampir mencapai replacement level. Replacement level itu 2,1. Jadi, saya mendengar kabar lah ya, dari kawan-kawan itu Pak Jokowi rada khawatir juga. Kalau ini bisa sampai terlalu rendah di kondisi kita belum siap. Gitu. Jadi, beliau itu menginginkan kita jangan terlalu antinatalis. Antinatalis itu pro dengan kelahiran yang rendah gitu. Ya, Malthusian ya, Malthusian. Sedangkan, Malthusian.
Iya, ya Malthusian itu demografer tapi ekonom ya. Iya, itu ya. Untuk pelajaran awal-awal benar lah. 101 itu. Nah, kemudian ada juga kelompok-kelompok atau pemikir-pemikir ya yang mengatakan enggak dengan kembali menaikkan angka kelahiran itu juga tidak akan menolong gitu. Jadi ya plus minus ya. Tapi kalau saya yang ditanya, karena nggak semua demografer itu pendapatnya sama loh ya. Kalau saya yang ditanya, oke, yang pertama itu kita harus prepare for population aging. Jadi kalaupun dulu kita atau sekarang kita nggak prepare dengan menghadapi puncak bonus demografi, do not make it happen twice gitu. Jadi iya, saya setuju sama Kang Iman tadi. Kita harus prepare banget nih sama population aging. Jadikan active aging itu menjadi sesuatu yang nggak hanya jargon gitu. Nah, ini kan masalah infrastruktur ya, masalah sistem kerja. Usia pensiun aja kita masih di angka 60-an. 60 ya kalau nggak salah ya. 58. Iya, untuk jabatan tertentu iya masih 50-an gitu. Jadi ini dinaikin aja gitu. Di sisi lain memang lapangan pekerjaan harus lebih terbuka. Percepatan pembukaan lapangan pekerjaan itu harus lebih agresif. Memang membicarakan itu serba terkesan gampang ya, tapi kami atau saya ya pernah melakukan riset juga. Waktu itu ada senior juga ya. Ada ekonom, ada demografer. Dan kalau nggak salah Pak Nizam itu sekarang sudah jadi deputi dia di Kemendikbud tentang population dynamics and sustainable development. Jadi itu yang pertama itu ada di pemberdayaan pemuda gitu. Nah, bicara soal pemberdayaan pemuda. Halo Ki. Oh, koneksinya terganggu. Sepertinya koneksinya Uki terganggu. Ya Kang Iman diambil alih dulu deh kalau gitu. Oh iya, jadi pendidikan, sudah, tenaga kerjaan, industri, ini masing-masing lah. Uki. Halo. Saya tadi hilang. Coba diulang dulu. Yang tadi koneksinya nggak bagus. Sampai Pak Nizam tuh. Nah, sampai Pak Nizam ini. Gimana? Sorry, tadi koneksi unstable. Nah, betul, koneksinya unstable. Jadi tadi suara Uki terputus. Sampai cerita riset dengan Pak Nizam itu gimana gitu hasilnya? Oke, siap. Saya lanjutkan ya. Jadi kita menghasilkan beberapa kesimpulan ya. Kunci sukses memetik bonus demografi. Yang pertama itu pemberdayaan pemuda. Gitu. Pemberdayaan pemuda ini ada dua hal lagi ya, yaitu lingkup formal dan lingkup informal lah. Katakan kayak gitu. Lingkup formalnya ini fokusnya itu kepada link and match antara supply dan demand tenaga kerja. Dan kalau kita bicara ini, kita membicarakan sinergitas ya antara beberapa kementerian sekaligus, yaitu pendidikan, perindustrian, ketenaga kerjaan, gitu. Nah, ini setahu saya ya, mungkin saya salah. Ini kementerian-kementerian ini masih punya agenda masing-masing rupanya, gitu. Jadi ya kalau saya nggak terlalu optimis, saya cukup beralasan lah ya dengan dengan hal ini gitu. Sebenarnya sih tadinya kita sempat agak optimis sedikit ketika ada program kartu prakerja ya. Akan tetapi kemudian berubah kan prakerja jadi semi bansos. Jadi semi bansos ya. 3/4 bansos sekolah itu. Iya, saya juga nggak bisa menyalahkan betul ya kartu prakerja ini menjadi semi bansos. Nah, itu soal pemberdayaan pemuda ya. Kalau di lingkup informal memang UMKM ya. Jadi sebagian besar ketenagaan kerja kita itu diisi oleh UMKM. Jadi 97% serapan tenaga kerja kita kalau menurut Kemenkop UKM itu ada di UMKM. Nah, yang menjadi masalahnya mereka itu informal rupanya. Gitu. Dan mereka yang kerja di informal itu sebagian besar itu pemuda. Gitu. Nah, sebenarnya ada strategi. Jadi saya sudah melihat sih kalau yang untuk UMKM ini saya cukup optimis ya. Karena saya melihat keseriusan pemerintah terkait ingin memajukan UMKM lah. Banyak yang tadinya berbelit-belit dibikin mudah, akses ke permodalan dan lain-lain
itu dibikin lebih baik lah gitu. Dan bahkan undang-undang kontroversial yang baru yaitu Cipta Kerja itu sangat memanjakan UMKM. Ya, ya. Gitu. Apa namanya? Saya nggak membicarakan soal lain ya, soal Cipta Kerja ini ya, karena saya nggak memahami soal yang lingkungan hidup dan lain-lain. Tapi untuk UMKM, saya harus akui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat memanjakan UMKM. Kan kita sering bicara UMKM ini banyak orang ya mereka nggak bayar pajak, mereka cuman kayak gini, mereka cuman tukang parkir, tukang bakso dan lain-lain. Nah, oleh karena itu memanjakan mereka itu bisa menaikkan kelas mereka. Sebenarnya seperti itu ya, memanjakan itu bukan dalam artian membiarkan mereka senang-senang yang toxic positivity lah. Bukan yang kayak begitu ya, maksudnya memanjakan itu membuat mereka lebih maju. Nah, yang kedua, kunci suksesnya itu adalah pemberdayaan perempuan. Jadi pada tahun 2024 nanti penduduk kita itu sekitar 305 juta. Kalau menurut proyeksi penduduk yang paling baru ya. Nah, 95 jutanya, bayangkan, 95 juta penduduk Indonesia saat itu adalah produktif, gitu. Nah, yang jadi masalahnya adalah semenjak tahun 90-an hingga hari ini, perempuan Indonesia yang ada 50% dari usia produktif. Jadi bayangkan, dari 90 juta itu, yang ada di angkatan kerja itu hanya 45 juta. Sedangkan di sisi lain, kalau kita lihat tingkat pendidikan, gender gap antara perempuan sama laki-laki itu udah nggak ada. Gitu. Kalau di tingkat pendidikan. Artinya, we are wasting gitu. So much resource. Kalau kita nggak memanfaatkan yang namanya itu low hanging fruit di dalam dirinya perempuan-perempuan Indonesia, gitu. Nah, inilah yang kemudian kita harus menyiapkan lagi kayak working environment yang women and mother friendly. Nah, ini kan saya ambil contoh yang simple ya. Di kantor-kantor di Indonesia itu lebih umum kita jumpai ruangan merokok daripada ruangan laktasi. Misalnya seperti itu ya. Dan kalau kendaraan umum di DKI sih sudah oke ya. Artinya udah ada yang khusus perempuan sehingga mereka bisa nyusuin. Tapi ini masih agak kurang lah kalau saya lihat ya pemberdayaan perempuan. Karena kalau mereka itu berpendidikan cukup tinggi sama dengan laki-laki setidaknya ya. Terus habis itu mereka bekerja. Kemudian setelah bekerja mereka memilih menikah dan setelah menikah mereka punya anak dan memilih untuk tidak bekerja. Artinya ada yang salah dengan working environment kita yang nggak mother friendly. Itu. Apakah mungkin karena setelah dia punya anak terus habis itu nggak punya waktu ya untuk membantu. Ya kebanyakan ya. Itu yang nah, ini sudah diakalin kalau di negara Skandinavia. Mereka punya childcare yang highly subsidized. Jadi anak umur 1,5 tahun itu udah dirawat negara. Artinya kalau si ibunya bekerja, si ibunya hanya membayar 1% dari gajinya. Dan si anaknya ini dari ibunya berangkat kerja sampai ibunya pulang kerja, ini anak dirawat sama negara, sama childcare-nya itu. Dan mereka udah punya hitung-hitungannya. Dengan memberikan subsidi sebanyak itu, negara tetap untung rupanya dari pergerakan ekonomi yang dibuat oleh perempuan dan teks yang dibayar oleh perempuan. Nah, ini saya sendiri hitungan ekonominya nggak paham ya, karena saya bukan seorang ekonom, bukan seorang ahli accounting atau finance gitu ya. Cuman ya itu menguntungkan rupanya buat ekonomi finance-nya Sweden. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang kedua pemberdayaan perempuan, yang ketiga adalah kita harus menghapus pekerja anak gitu. Nah, ini riset dari UNICEF kemarin mengatakan bahwa di Indonesia ini korelasi antara anak bekerja dengan masa depan yang miskin itu tinggi sekali. Jadi kecenderungan anak yang sekarang bekerja untuk menjadi miskin itu tinggi sekali, risikonya tuh tinggi gitu. Ini karena anak-anak yang bekerja ini kan biasanya dia kerja karena kemiskinan. Chance mereka untuk melakukan mobilitas ekonomi ya istilahnya ya. Itu sangat kecil gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang paling terakhir fokus pembangunan itu harus memperhatikan disparitas regional. Jadi kalau di Indonesia ini kan sudahlah ada undang-undang otonomi daerah, terus habis itu karakter antar daerah beda-beda, potensi ekonomi beda-beda gitu ya. Nah, ini udah nggak bisa lagi membangun Indonesia ini top down.
Jadi harus bottom up gitu. Jadi pusat ini hanya mengakomodir apa-apa kebutuhan daerah, apa-apa yang bisa diamplify dari potensi-potensi di daerah. Nah itu problemnya kan apa namanya kerja justru kewenangan itu kembali ditarik ke pusat. Di situ juga ada kritik soal itu ya. Jadi pusat lebih memiliki otoritas ya. Soal perizinan terutama. Baik. Ya, Pak Iman, jadi paling tidak ada empat aspek yang harus dibenahi gitu kalau memang kita mau optimalkan atau paling tidak mendapat manfaat yang lebih banyak lah dari bonus demografi. Dari mulai urusan anak mudanya, perempuan, pekerja anak, dan regional. Dan semuanya kan baru dipikirin, ini belum mulai-mulai. Jadi artinya kita jadi apa gitu loh. Mungkin saya khawatirnya ini terlewat untuk dipikirkan ya. Khawatirnya udahlah kan Uki ngasih tahu tuh barusan, jadi artinya udah pernah ada yang mikirin, cuman dikerjainnya ini yang terlewat. Iya, dikerjakan, artinya kalau belum ada yang mengerjakan sampai sekarang kan berarti sebetulnya pemikiran itu kan tidak kemudian dikembangkan dalam bentuk plan, dalam bentuk rencana kan gitu. Mungkin rencananya sudah ada tapi tidak pernah kemudian ada pihak yang ditugasi, kan kira-kira begitu. Nah kalau yang paling simpel sih sekarang kita sudah punya infrastruktur yang lebih bagus, itu yang bisa jadi modal ya kan. Artinya rasio infrastruktur dengan jumlah orang produktif mestinya sekarang lebih baik dibandingkan 5 tahun yang lalu lah. Kira-kira energi udah mulai, ya kan? Masalah energi kita tidak terlalu banyak masalah ya kan. Yang masih perlu kita galakan itu adalah sebetulnya rasio saving ya. Karena kalau kita bicara investment kan savingnya juga harus kita naikkan. Nah, berarti kan dalam hal ini harus ada kebijakan yang memungkinkan orang itu menabung lebih banyak. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau dari hukum ekonominya cuman itu aja yang bisa kita manipulate. Karena yang lainnya itu ya terus terang kalau bicara ideal sih bagus ya, Mas Uki ya. Anda bilang partisipasi perempuan harus lebih banyak tapi kan gimana ya how to-nya gitu loh ya kan, how to-nya ya kan, kita menyediakan child care yang gratisan juga belum tentu wanita itu bersedia bekerja ya enggak, karena ini kan ada masalah di dalamnya bukan hanya ekonomi loh, tapi culture ya kan, macam-macam lah ya. Secara sosial ini kan melakukan engineeringnya agak takes time lah gitu ya, gitu. Sedangkan kita udah approaching 2024 gitu. Saya sih idenya sih oke ya, cuman how to-nya itu yang mungkin harus kita pikirkan. Dan ingat loh, kalau kita bicara how to-nya kan kita nggak cukup dengan memiliki apa yang disebut dengan Kementerian Perempuan kan gitu. Aduh itu dia. Nggak jauh kalau itu. Ya. Sebenarnya ini Pak Iman kita bisa memulainya itu dengan ini ya, menggalakkan home industry gitu yang sangat women dan mother friendly gitu. Sebenarnya itu adalah square one yang paling gampang. Itu yang paling gampang gitu, yang kalau misalnya nih saya pikiran liar saya aja ya, kita sudah punya PKH itu komponennya ada 2 ya, pendidikan dan kesehatan kan. Ini bisa ditambah satu lagi dengan pemberdayaan gitu, dan produktivitas perempuan di pemberdayaan. Iya betul, supaya perempuannya itu bisa independently earn money dari rumah gitu, misalnya dia tetap bisa berkompromi dengan kewajiban atau tetap ngangon rumah tangga lah kasarnya gitu, supaya kita nggak menyakiti atau kita nggak nabrak itu yang namanya cultural barrier. At least di sini dulu gitu ya. Ya benar kata Kang Iman tadi bahwa ada yang sudah diiniin, ada yang belum, ada yang sudah terlambat. Nah ini ya paling-paling kita cuma bisa mengais-ngais what we can get aja sih gitu. Tapi kalau saya jujur, RPJMN 2019 lalu itu kata bonus demografi itu udah ada di RPJMN buku 1. Artinya dia sudah menjadi mainstream ya.
yang kemudian di downstream itu yang kemudian di downstream ke multiple sectors. Sebenarnya udah ada, cuman mungkin strategi-strateginya itu berbeda dengan pemikiran demografer, mungkin berbeda dengan pemikiran Kang Iman atau seorang ekonom ya, atau berbeda dengan pemikiran siapa, atau mungkin even demografer aja pemikirannya nggak tunggal kan. Terus habis itu ekonom juga pemikirannya nggak tunggal. Cuman ya disitulah ada optimis, ada bagian-bagian yang saya optimis yang terkait UMKM itu. Ada bagian-bagian yang membuat saya nggak terlalu optimis lah. Jadi tergantung kita lagi ngomongin subkomponen yang mana gitu. Oke. Saya tanya ke Uki lagi. Secara komposisi itu Indonesia itu lebih mirip negara apa sih kalau umur sekarang ini, dan bagaimana perlakuan mereka dalam menangani profil demografinya itu? Kalau komposisi kita sama dengan Filipina ya sekarang ya, sama. Thailand lebih Thailand udah duluan dia udah duluan aging. Vietnam Vietnam masih di stage yang sama. Jadi demographic dividend atau bonus demografi itu ada yang early dan late ya. Kita masih early karena kata late itu kita setelah 2024. Gitu. Nah, Vietnam kalau median umur kita berapa sekarang? Median, aku lupa. 30 paling kan? Nanti aku cari lagi deh. 30-an lah ya. Apa? 30-an lah mungkin. Ya, kurang. Ya, aku pikir antara 30 sampai 40 lah. Belum di atas 40 tapi udah lewat dari 20 ya. Cuman aku lupa sih, aku harus nyari. Harus ngelihat handphone lagi. Nah, itu kalau maksud saya gini. Kan median kita 30-an sih. Kalau negara-negara lain itu gimana mereka menangani profil demografi yang semacam itu? Apakah mereka kelihatan lebih siap dari kita? Oke, ada pengalaman baik ya yang dilakukan itu oleh Korea Selatan. Korea Selatan itu mengalami bonus demografi pada tahun 90-an. Dan mereka punya policy itu menciptakan engineer 1.000 dalam setahun. 2010 kita udah kenal yang namanya Samsung, Hyundai, Kia dan lain-lain ya. Nah, itu produk-produk mereka dalam menyukseskan bonus demografi. Jadi seorang demografer yang namanya Bloom itu pada tahun 2003 ya, dia melakukan semacam kayak comparative study, case study gitu antara negara. Dan dia mengatakan bahwa kesuksesan negara-negara Asia Timur, yang dalam hal ini adalah Jepang dan Korea Selatan, Tiongkok itu kayaknya belum dimasukin sama dia ya. Dia mengatakan bahwa kesuksesan dua negara ini dalam hal ekonomi itu sepertiganya itu disebabkan kebijakan-kebijakan mereka dalam merespon bonus demografi. Jadi bonus demografi ini bukan instant bonus, dia itu hanya memberikan konteks yang menguntungkan gitu. Nah, konteks yang menguntungkan ini akan tetapi kalau kalau berhasil seperti Korea Selatan dan Jepang gitu. Tapi kalau nggak berhasil, ini juga harus hati-hati. Kita bisa terjebak di middle income trap gitu. Negara-negara yang sudah dianggap mengalami ini, misalnya seperti Pakistan. Bahkan kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh negara-negara Arab di awal 2000-an deh. Yang waktu itu masih Arab Spring ya. Libya, Mesir itu bergejolak. Nah, itu konteksnya itu mereka itu adalah orang-orang di usia produktif gitu kan, nggak mungkin juga kita ngelihat lansia-lansia pada demo bikin chaos. Jadi bonus demografi itu adalah pisau bermata dua ya. Dia adalah jendela peluang sekaligus pintu malapetaka gitu. Nah, peluang ini bisa kita manfaatkan dengan baik atau sangat baik gitu. Jadi makanya tadi kan apakah kita akan berhasil? Saya pikir kita tergantung ngomongin komponen yang mana ya. Karena berhasil apa enggak gitu. Dan kalau gagal pun juga nggak hitam putih juga gitu. Kita bisa gagalnya mungkin kayak Pakistan, middle income trap. Cuma kan nyebelin ya middle income terus gitu. Atau kita bisa mengalami kemunduran bahkan chaos social unrest seperti Arab Spring lalu gitu. Begitu Mas Ardi. Kak Iman, itu pernah ada pengamat startup yang mengatakan bahwa kebanyakan investor-investor untuk startup lebih memilih Indonesia karena Indonesia dianggap mudah.
mereka sama sekali hampir tidak ada yang melirik Thailand, karena Thailand udah aging dan udah kelewat. Nah, hal-hal semacam ini apakah bisa juga mendorong mengambil manfaat dari bonus demografi ini secara lebih efektif, tanpa mungkin kan bukan by design negara kalau semacam itu kan? Ya, pada kenyataannya kan bonus demografi ini kan keniscayaan, ya nggak? Keniscayaan dalam arti setiap orang yang melihat ini sebagai sebuah peluang itu akan mencoba untuk memanfaatkannya, ya kan? Setiap orang yang melihat ini sebagai peluang, ya kan? Nah, termasuk di dalamnya adalah para investor. Makanya ketika kita bicara mengenai investment, ya kan? Investment di bidang apa? Ya kan? Tentunya kalau investasinya itu lebih kepada yang friendly terhadap anak muda, pasti mereka sangat tertarik. Nggak usah nggak usah diundang-undang juga, mereka akan masuk dengan pasti loh, ya kan, dengan pasti. Tetapi kan kita pengennya tidak hanya itu kan sangat basic sekali, ya nggak? Sangat basic sekali. Kebetulan sekarang lagi trending mengenai digitalisasi dan lain-lain, ya kan. Kemudian environment di Indonesia menjadi lebih menunjang, ya kan, kebetulan gitu loh. Tapi kan kita pengen yang lain-lain, yang lebih sustain, yang lebih lebih broad base, ya kan, kira-kira begitu. Nah, ini persiapan untuk itu saya kira relatively kita mempunyai short time, ya kan, waktu yang sangat pendek, ya kan. Mungkin kalau kita extend, let's say ke artinya aging population-nya kita geser, ya, bisa loh dengan tadi saya bilang, bisa beranak lebih banyak, lebih banyak lebih baik gitu, kira-kira kan gitu. Ini kita extend ke 2040, 2045 kan, kita extend aja, ya gitu. Ya, eventually kan kita kalau dengan memperpanjang itu kan kita men-stretch manfaat yang kita akan gain atau kita peroleh pada saat struktur umur Indonesia ini masih relatif muda. Kira-kira kan engineering-nya, ya, matematikanya hanya seperti itu sih, ya kan, gitu. Dan sekarang kan kita punya infrastruktur yang lebih baik, and yet kita belum memanfaatkannya maksimal. Ya, maksud saya, apakah dengan sekarang udah ada infrastruktur yang lebih baik, ya, pendidikan sedikit banyak lebih merata, kesehatan sedikit banyak lebih baik gitu. Mungkinkah gitu tercipta semacam seperti inisiatif yang datang dari kalangan muda itu sendiri untuk melakukan sesuatu yang produktif, dibantu dengan katakanlah kayak kemampuan mereka beradaptasi dengan digitalisasi, sehingga itu kemudian muncul juga akhirnya itu manfaat yang lebih besar ketimbang yang sudah direncanakan oleh pemerintah gitu. Saya kira kalau anak muda mungkin sekarang ini sudah punya mindset yang relatif berbeda dengan generasi saya, ya. Nggak tahu masih nyambung nggak dengan generasi Mas Dede, ya, itu. Mereka masih berpikirnya udah ini benar kalau kita itu. Karena gini aja deh, saya punya anak tuh jauh berbeda dalam menyikapi pekerjaan, ya. Kita kan keluarga besar pegawai negeri nih, ya kan. Jangankan untuk jadi pegawai negeri, jadi pegawai aja anak-anak saya nggak mau. Semuanya pengen wirausaha. Ini kan jadi cara berpikirnya menjadi sangat lain, ya nggak? How to set up policy-nya juga menjadi lain, ya kan? Berarti kan dengan demikian berbagai kemudahan, ya kan? Berbagai inisiatif yang tidak hard, ya, bukan dalam konteks membangun itu bukan hanya fisik, ya, tetapi lebih kepada kelembagaan, kan itu menjadi lebih penting. Kira-kira begitu, ya, Mas Dede, ya. Kira-kira tanyain aja ke Mas Dede itu kira-kira apa. Benar nggak gitu, Dek? Gimana tuh? Ya, jadi ya kalau perlu yang mereka punya inisiatif sendiri, punya gagasan sendiri anak-anak muda ini dalam soal bagaimana mengoptimalkan ininya. Jadi mungkin yang diperhatikan tuh ya jangan terlalu banyak berpikir memasukkan mereka dalam perencanaan yang gimana mau jadi apa, tapi faktor kelembagaannya, infrastrukturnya disiapkan untuk mereka bisa mengoptimalkan kemampuan potensi masing-masing gitu.
Jadi saya pernah membaca hasil sebuah survei tentang karakteristik millennials ya, terutama kalau kita melihat karakteristik ketenaga kerjaannya gitu. Memang berbeda rupanya dengan boomers dan Gen X. Jadi saya ambil mute. Masih mute ya. Masih mute. Oke, jadi begini. Yang pertama, dia sangat menyukai fleksibilitas waktu. Jadi nggak 9 to 5 yang kaku. Gitu. Itu anak muda banget tuh kalau kerja kayak begitu. Terus habis itu ya, sebenarnya semuanya juga pengennya begitu. Sebenarnya semuanya kayak gitu, cuman zaman dulu kan nggak ada pilihan. Cuman anak muda sekarang itu nggak mau tunduk. Masalahnya kayak begitu. Terus yang kedua adalah soal keterikatan kerja yang lama gitu. Nah ini anak muda ini sukanya kutu loncat rupanya gitu. Jadi selama-lamanya kerja, selama 4 tahun pindah, 3 tahun dia pindah. Nah kebayang nggak kalau dulu zaman orang tua saya itu cita-cita menjadi PNS itu cita-cita semua orang. Gitu. Yang dimana kalau PNS itu kan kita nggak mungkin membayangkan hanya kerja 3-4 tahun ya. Gitu. Nah, kemudian juga soal apalagi attitude kerja ya, soal formalitas. Nah, ini anak-anak milenial itu sudah semakin tidak menghargai formalitas rupanya. Jadi mungkin senior kita menganggap itu nggak sopan ya, tapi definisi sopan dengan definisi formalitas itu sudah semakin terpisah. Kalau di kalangan anak muda sekarang, makanya kalau misalnya Mas Hardi atau Kang Iman gitu ya melihat ke coworking space ya, yang dimana ini kan isinya banyak sekali yang ya anak muda lah, usia antara 22 gitu ya sampai dengan early 40s ya. Itu apa ya? Itu ya pakai jeans gitu atau pakai kaos gitu. Kalaupun pakai kemeja ya jeans atau dia pakai sneakers sepatunya gitu, sepatu ya dia dress for comfort gitu. Yang penting dia nyaman. Jadi kalau sepatu kerja pada umumnya yang pakai hak itu kan dia dress for formality. Kalau ini kan dressnya for comfort. Jadi kadang-kadang sepatunya ya gimana sih sepatu yang dipakai ngelangkah itu nggak bikin capek gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan dan susahnya lagi anak-anak ini seperti yang Kang Iman bilang tadi, mungkin Kang Iman ini anaknya Gen Z ya. Ini lebih parah daripada saya. Iya, lebih muda. Iya, kalau Gen Z ini, jadi kalau milenial itu ciri khasnya kayak begini. Yang gede masih milenial, yang gede. Iya, yang gede milenial. 2000. Ya. Masih di bawah 2000, siap. Gen Z ini saya proyeksikan dia punya karakter milenial dengan tingkat keegoisan yang lebih tinggi ya. Saya ini Kang Iman ya, kadang-kadang kalau ngelihat Gen Z, ini kalian ini kok nggak sopan sama orang tua ya, kayak gitu. Nah, sedangkan orang tua saya menganggap saya itu udah nggak sopan sama orang tua gitu. Maksudnya generasi orang tua saya ya, bukan orang tua, sorry. Generasi yang orang tua saya gitu, dan mereka dengan definisi mereka, tapi kalau mereka melihat generasi milenial terus melihat saya, oh iya memang definisi kesopanan, kesantunan itu memang begini di generasi kamu gitu. Dan saya ini kan sandwich ya, artinya saya sebagai milenial pun juga milenial yang early gitu. Saya lahir tahun 84. Jadi di atas saya 3-4 tahun di atas saya itu udah generasi X. Gitu. Jadi saya merasakan si X, saya juga bisa memahami si milenial gitu. Nah, kayak senioritas dan lain-lain itu udah nggak laku sekarang rupanya. Kalau di kalangan milenial dan generasi Z ya, yang dimana kalau saya dulu ke senior saya itu masih ditakuti senior gitu. Nah ini kalau saya melihat anak-anak sekolah sekarang rasanya udah nggak gitu-gitu banget ya. Ya. Jadi dan senior itu kadang-kadang mikirnya ini junior sekarang ini manja-manja ya. Nah, ada shifting lah. Anak-anak muda memang nggak hanya di ruang kerja ya, tapi juga dari kuliah itu sudah mulai ada perbedaan attitude, ada perbedaan. Dan karakter semacam itu merata sepertinya ya.
Ya hampir, tapi enggak lah. Urban rural itu udah pasti beda. Gimana pun rural itu masih dikuasai santri. Jadi dia masih beginilah sama kiai kan. Kalau urban kan enggak. Nah, gitu. Itu dan makanya dengan karakter yang katakanlah sudah hampir seperti itu di perkotaan, nah itu apakah mereka punya kira-kira kemampuan untuk tiba-tiba mampu mengoptimalkan potensi yang mereka punya di saat emang itu diperlukan untuk pemanfaatan bonus demografi tanpa sebelumnya negara atau para perencana pembangunan memikirkan itu akan mereka bisa lakukan gitu. Gini Mas Hardi ya. Jadi kalau dari sisi pandang statistik dan ekonomi ya, trial and error itu bagian penting dari kesuksesan orang atau perekonomian untuk untuk berkembang. Ya, nah, faktor itu sebetulnya yang banyak dimiliki oleh generasi milenial yang lahir 90 ke sini. Faktor itu yang banyak dimiliki oleh mereka. Generasi saya atau generasi sebelum Mas Dede ini kan untuk melakukan trial and error itu kan masih masih gampang-gampang gitu loh. Masih minta petunjuk sama orang tua. Spekulatif lah itu kayak gitu. Nah, ini generasi sekarang ya, generasi sekarang nih saya kira mereka memiliki chance untuk berhasil lebih muda. Berhasil dalam konteks mereka itu berhasilnya di usia muda dibandingkan jadi lebih cepat berhasilnya itu dibandingkan generasi seperti saya. Ya kan? Karena mereka itu memulainya dari awal. Kalau kita kan kadang-kadang sekarang aja baru pengen mulai trial and error setelah agak stabil hidupnya sedikit, ya enggak? Ya. Anak-anak sekarang tuh langsung aja main terabas, ya kan? Dan pokoknya pengen begini, kalau nggak sukses ya udah nggak apa, nanti coba lagi kan gitu. Kira-kira itu mental seperti itu kan nggak tampak di generasi kita. Kira-kira gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin mereka punya peluang keberhasilannya sendiri nanti ya, tanpa kita bisa membayangkan bagaimana itu nanti akan terjadi. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira ya mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, kalau dari sisi dari sisi mohon maaf nih ya, saya bukan rasis ya, bukan rasis. Di generasi saya kan yang berwirausaha itu mayoritas adalah etnis Chinese. Ya, saya bukan rasis loh, bukan rasis ya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi sekarang ya kan itu yang berwirausaha tuh sudah jauh lebih banyak ya, sudah jauh lebih banyak pemuda-pemuda dari pribumi. Jauh lebih banyak sekarang tuh. Ya, mau usaha apapun, Anda lihat deretan toko, deretan apa segala macam itu jauh lebih banyak yang pribumi. Jadi nanti nggak ada lagi istilahnya cerita sukses pribumi dengan non pribumi itu mungkin akan hilang dengan sendirinya, ya nggak? Karena apa? Karena kesempatan yang sama, ya kan? Atau bukan kesempatan yang sama sebetulnya, trial and error yang sama, interest yang sama, minat yang sama, errornya sama. Gitu. Iterasinya yang dibuat menjadi sama kan gitu. Kalau generasi saya kan belum punya keberanian untuk melakukan iterasi. Jadi pada akhirnya kita berharap pemanfaatan bonus demografi itu lebih banyak kita pikirkan kepada kemampuan anak-anak mudanya itu sendiri ya, dibanding perencanaan lah atau program-program pemerintahan lah. Ya, mungkin begitu. By accident. Nggak, tapi kalau saya pikir ini juga. Tapi kan anak muda Indonesia selalu menjanjikan gitu pada akhir. Kita harus jujur ya bahwa ya mungkin telat, mungkin masih banyak kekurangan gitu, tapi nggak jelek-jelek amat lah. Jadi kalau saya melihat angka harapan lama sekolah itu juga baik tingkat SD bahkan sudah 98%, hampir 100% ya. Saya pikir untuk mencari yang 2% ini kasusnya sudah kasuistis ya, sangat mikro sekali.
entah itu yang di Baduy atau kayak gimana, saya nggak paham lah. Tapi yang jelas kalau SD itu sudah hampir 100%. Sedangkan SMP itu tadi saya baru ngelihat datanya itu 70-an lah angka harapan lama sekolah. Bukan angka harapan lama sekolah, sorry, angka partisipasi murni. Maaf. Lalu SMA itu sudah di kisaran 60-an. Dan tren ini terus naik ya. Even pada saat saya melihat indeks pembangunan manusia di Indonesia itu juga naik terus kok. Gitu. Jadi ya mungkin kita bisa melihat banyak hal yang membuat kita pesimis gitu. Tapi ada hal-hal juga yang membuat kita ya mungkin kita nggak akan maksimal ya, tapi nggak jelek-jelek amat lah kalau saya pikir ya. Bukan nggak maksimal, kita nggak akan spektakuler lah ya gitu. Nggak akan spektakuler. Saya pikir kita nggak. Nah, masalahnya kan kita juga punya reputasi sebagai negara yang paling pinter membuang-buang peluang. Kita kan paling jago membuang peluang dari mulai zaman oil boom, kayu, batu bara kemarin. Itu semuanya terbuang begitu saja, nggak jadi apa-apa. Ini ada ini ya. Tadi kan aku bilang nggak yakin dengan median age kita, ternyata hampir 30 yaitu 29,7. Jadi kita masih muda banget ya. Kita masih muda banget. Dan FYI buat sebagian ilmuwan nih ya, demografer ya, aging population itu disebut second wave of demographic dividend. Jadi saya pikir saya sepakat banget tadi yang Kang Iman katakan, kita memang 50% dari perhatian kita terhadap kependudukan yang tadinya ke bonus demografi ini kayaknya udah deh, kita shifting aja lah ke aging population deh gitu. Soalnya ini yang udah paling pasti sih sekarang ya. Bonus demografi ini kita diuntungkan ya dengan pendidikan anak-anak muda kita yang lebih baik daripada kakek neneknya, dan kita diuntungkan dengan digitalisasi dan era informasi yang begitu terbuka ya, sehingga peluang itu bisa tercipta lah gitu. Walaupun ancaman juga bisa disebabkan oleh alasan yang sama, tapi kita diuntungkan oleh hal itu, dan dalam beberapa tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, orang-orang kayak saya ini mungkin sudah memikirkan ini saya mau pensiun di mana ya, kayak gitu. Mungkin enggak, 10 tahun lagi saya masih 47. Iya sih, sudah mulai mikir sih kayaknya. Ya. Jadi jadi kita bertiga ini berselisihnya 10 tahun semua. Oh, siap. Nah, jadi kira-kira gitu loh, secara umum bisa nggak kita menjadi negara kaya sebelum jadi negara tua? Kalau saya ya, menurut saya kayaknya paling nggak di middle up-nya itu rada di atas lah gitu. Bisa. Kalau itu bisa ya. Itu bisa ya. Tapi kalau kita membicarakan kita sebelum 2000, let's say sebelum 2032 ya, kalau untuk jadi negara kaya kayaknya enggak ya. Belum. Kalau aku jujur ya, kayaknya belum ya. Tapi ini kan tentu pandanganku bisa aja subjektif ya. Mungkin akan bisa setelah 2045 tadi, kalau kita bisa menjadikan aging population itu menjadi second wave of demographic dividend gitu. Karena ini orang-orang yang pensiun ini orang-orang yang SDM-nya bagus loh. Mereka itu hanya gak kalah di karena penglihatannya udah nggak setajam dulu, pendengarannya nggak setajam dulu, fisiknya mungkin yang udah harus lebih dimanjakan ya. Enggak, tapi kadang-kadang baperan juga si orang tua itu. Jadi gini maksudnya, Hardi, kita perlu merubah paradigma berpikir, ya kan, supaya aging population itu tidak menjadi bencana. Kira-kira bottom line-nya itulah ya gitu. Bagaimana supaya yang masuk ke usia tua itu, ya kan, tidak menjadi tanggungan. Ya, itu. Kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Nah, mereka tentunya punya keunggulan-keunggulan ya dari sisi pengalaman apa segala macam. Ya. Nah, kita mempersiapkan itu untuk memanfaatkannya. Kira-kira gitu. Ya. Mungkin sederhananya lah ya. Nanti kalau detailnya mungkin ya kita bicara dengan para
para pemikir yang lebih hebat lah. Kira-kira. Dan jauh lebih masuk akal mengatur generasi tua yang memang biasa diatur gitu, daripada anak-anak muda ini yang dia punya pikirannya juga emang jauh lebih maju daripada yang ngaturnya. Kita suka ngelawan lagi anak-anak muda nih ya. Iya, jadi paling enggak kita harus lebih serius memikirkan bagaimana membuat muda lagi. Dan kayaknya mungkin itu lebih cocok untuk saya pikirkan ya, karena pada saat yang sama 2032 ya, saya kan masuk aging population tuh. Ya enggak? So if we can jadi kita membuat inilah trial and error gitu ya. Even in the small scale ya gitu. Kita mungkin bisa siap lah ya gitu. Generasi kan problemnya selalu antar generasi itu berbeda perspektif ya. Ya. Nah, kalau misalkan generasi seperti saya ini kemudian diberi perspektif yang berbeda ya kan? Berarti kan mulai dari sekarang kan harus diberikan perspektif itu untuk dipersiapkan memasuki 2032, ya kan, gitu. Nah ini saya kira bukan hal yang sulit kalau untuk itu ya. Karena generasi saya ini relatively udah pada usia yang yang ingin diinginkan oleh kita kan udah berpikir seperti itu. Ya kan, berbeda dengan generasi yang lebih muda tentunya ya kan gitu. Nah ini kan dorongan-dorongan ini kan mestinya kemudian dikasih impuls lah ya secara publik gitu ya. Persiapkan masa pensiun itu bukan berarti tidak bekerja, tapi tetap bekerjanya di bidang apa gitu kan. Terus itu bisa menjadi advantage sendiri buat Indonesia. Betul. Jadi memang lebih memungkinkan memberi semangat muda lagi kepada aging society, tetap produktif, tetap bisa memberikan potensi yang terbaik yang dimilikinya. Karena itu tadi secara teoritis ada dalam teori demografi. Lalu kemudian memang selama ini juga lebih mudah ya mengarahkan, itu kan generasi penataran P4 semua itu. Iya, lebih nurut lah, lebih nurut. Istilahnya gini, saya sempat ngerasain P4 juga by the way. Iya, itu yang terakhir lah kalau itu kan. Ya kan generasi daripada ya itu tadi bagaimana karena anak-anak muda, anak milenial, anak-anak Z gitu itu udah memiliki karakter sendiri yang pastinya daya tahan survivalnya. Iya. Dan generasi saya kan generasi penurut karena setengah hidupnya tuh hidup di Orba. Setengah lebih hidupnya di Orba. Gitu. Kayaknya sih hipotesis saya ya. Tapi mohon maaf ini juga kali Kang Iman. Ya. Plus ini juga kali Kang Iman. Expose informasi itu masih bisa, ibaratnya informasi masih bisa dimonopoli kan zaman itu ya. Ya betul. Artinya untuk dimanipulasi, dibikin nurut itu kan lebih mudah ya ketimbang anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang kan kalau misalnya kita ngomong apa dia nge-Google gitu, ngecek bener nggak nih omongannya orangnya kayak gitu. Nah, kalau nggak bener toto kredibilitas kita hilang di mata mereka. Iya, langsung reputasi jatuh. Nah, kurang lebih begitu juga kali. Dan dengan demikian kan Indonesia tetap menjadi muda gitu, karena orang-orang tuanya kemudian menjadi produktif dan punya semangat muda. Iya, betul. Ya, ada peluang kita memanfaatkan situasi yang sekarang ini terjadi dengan adanya digitalisasi, ada tingkat pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, harapan hidup yang lebih baik, semuanya bisa kita manfaatkan untuk produktivitas yang lebih baik lagi. Terima kasih, Dede Uki Prayudi, Executive Initiator for Youth and Population Research. Jadi Sumpah Pemuda ini palingnya membuat muda lagi. Bersumpah kita bikin muda lagi Indonesia terus-terusan. Ya. Kita sumpah Indonesia muda-muda terus, ya. Ya, muda terus. Nanti muda kaya berbahaya. Ya. Terima kasih, Kang Iman Sugeng.
Mudah-mudahan bermanfaat dan Fember. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa dukung kami terus, subscribe, like, komentar, bagikan, share semua tayangan yang kami sajikan. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.